Berikut adalah hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum mengikuti ibadah online. Siapkan diri dengan berpakaian yang rapi dan sopan, sebagaimana kita beribadah di gedung gereja. Duduk yang sopan, jangan berbaring atau melakukan aktivitas lainnya. Siapkan hati dengan sungguh-sungguh sebelum ibadah online dimulai, sama seperti kita di gereja, dan tidak makan dan minum selama beribadah. Ikuti liturgi dan tetap berpartisipasi aktif selama ibadah berlangsung, seperti waktu duduk dan berdiri, saat menaikkan pujian bersama, saat berdoa, dan saat mendengarkan firman Tuhan. Persembahan dapat diberikan dengan cara mentransfer ke rekening gereja atau dapat juga dengan scan QR Code yang tertera di layar menggunakan mobile banking atau e-wallet, atau memasukkan ke dalam sebuah amplop yang dapat diberikan ke kantor TU gereja. Ikutilah seluruh ibadah live streaming hingga selesai. Siapkan diri, siapkan hati. Marilah kita menyembah Tuhan dengan kerinduan, sebagaimana yang diungkapkan oleh pemazmur, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Ikuti informasi terbaru mengenai GKKB Jemaat Pontianak melalui akun Instagram, Facebook, dan YouTube GKKB Jemaat Pontianak. Selamat pagi Jeffers, kita bersyukur pada hari ini kita dapat kembali untuk memuji dan kembali mendengarkan firman Tuhan. Meskipun kita masih dalam kondisi pandemi, kita percaya bahwa Tuhan pasti akan selalu menyertai kita. Ibadah kita akan kita buka dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Sebelum kita masuk lebih dalam ke dalam ibadah kita, mari kita mengambil waktu teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Haleluya. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawala. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Hanya Engkau Tuhan yang layak kami puji, dan kami bersyukur kepadamu Tuhan. Tinggikan dirimu.
berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur, kami berterima kasih kepadamu. Benar Tuhan, kuasa-Mu, kasih-Mu mengatasi bumi, karena Engkaulah pencipta langit dan bumi. Tuhan, pada hari ini kami datang menyembah Engkau, karena Engkau Allah yang layak kami tinggikan, Allah yang layak kami puji. Tuhan, kami serahkan ibadah kami hari ini seluruhnya ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Kiranya ini boleh mempermuliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak teman-teman untuk berdoa dan kembali merenungkan kasih Tuhan pada kita. Mari kita berdoa. Kita berdoa akan dosa yang sudah kita lakukan selama seminggu ini. Akan begitu banyaknya kesalahan yang sudah kita lakukan selama seminggu ini. Kita renungkan betapa sakitnya hati Tuhan saat kita melakukan kesalahan. Namun, kita harus tetap yakin bahwa Tuhan akan selalu memaafkan dosa-dosa kita selama kita mau untuk mengaku kepadanya. Karena Dia telah menebus dosa kita di atas salib. Kita angkat pujian, mulia bagi anak domba Allah. Saya ajak Jeffer semua untuk kembali bangkit berdiri.
Mari dengan seluruh umat percaya di seluruh bumi, mari kita ikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang, untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari dengan tetap bangkit berdiri, mari kita puji nama Tuhan, Tuhan kita, karena Tuhan kita lah yang maha besar dan hanya Dialah yang patut untuk kita puji, dan semua puji-pujian kita hanya untuknya, sebab Tuhan maha besar. Benar Tuhan, semua kuasa-Mu sangat dahsyat bagi kami, semua rencana-Mu pasti baik untuk kami, karena Engkau maha besar, sebab Tuhan maha besar. Terpuji, yang lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar, sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, yang lebih dahsyat dari segala puji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kita akan puji ini dari awal. Ceritakanlah kemuliaannya. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa. Perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Ceritakanlah kemuliaannya. Ceritakanlah kemuliaannya di antara dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, yang lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan kita dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan maha besar, maha besar dan sangat terpuji, yang lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan kita maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, yang lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan kita dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sekali lagi, kuasanya dahsyat, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kita berikan kemuliaan hanya bagi Tuhan kita. Jeffers dipersilakan untuk duduk kembali.
Kita selaku anak-anak Tuhan, sudah seharusnya untuk rindu dan memuji nama Tuhan. Dan selalu rindu untuk dibentuk oleh Tuhan, bagaikan bejana. Bagaikan bejana siap dibentuk. Bagaikan bejana siap dibentuk. Demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah, jadikanku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus. Mau seperti-Mu Yesus. Disempurnakan selalu dalam segenap jalanku. Memuliakan nama-Mu. Kita angkat pujian ini dari awal. Bagaikan bejana. Bagaikan bejana siap dibentuk. Demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku alatmu Tuhan. Jadikanku dalam rumah-Mu. Demikian hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus. Mau seperti-Mu Yesus. Disempurnakan selalu dalam segenap jalanku. Memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus. Mau seperti-Mu Yesus. Disempurnakan selalu dalam segenap jalanku. Memuliakan nama-Mu. Memuliakan nama-Mu. Memuliakan nama-Mu. Shalom, bersyukur hari ini kita boleh diberi kesempatan kembali untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita tahu pada tanggal 31 Oktober yang lalu, gereja di seluruh dunia merayakan satu hari yang begitu penting di dalam sejarah gereja, yaitu Hari Reformasi Gereja. Nah, hari ini kita akan membahas satu tema yang berhubungan dengan Hari Reformasi, yaitu Soli Deo Gloria. Ini juga kata yang sering kakak ucapkan ketika di akhir ibadah. Kakak berkata Soli Deo Gloria. Hari ini kita akan belajar ini. Kita juga di IG Live, Glow, kita juga sudah menampilkan, menjelaskan tentang Hari Reformasi, dan di sana juga ada postingan tentang bapak-bapak reformasi dan ajaran dasar dari reformasi. Adik-adik boleh sediakan waktu untuk
membaca semua itu akan menambah pengetahuan kita tentang reformasi. Walaupun yang disampaikan memang masih sangat dasar, paling tidak kalau kita pelajari itu, kita akan tahu ketika kakak bilang Soli Deo Gloria, kalian akan tahu apa artinya, yaitu artinya segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Atau yang main di band Sola Gratia, kalian juga tahu arti dari Sola Gratia itu apa. Itu adalah hanya karena anugerah, hanya karena anugerah. Nah, kakak dorong kita semua untuk baca teks-teks, artikel-artikel singkat itu, karena ini ada sesuatu yang penting yang harus kita ketahui sebagai bagian dari pemuda di gereja reformasi. Oke, sebelum kita masuk lebih jauh, mari kita siapkan hati kita berdoa. Tuhan, terima kasih pada hari ini kami masih boleh kembali diberikan kesempatan untuk mempelajari firman Tuhan. Tuhan, kami serahkan proses penyampaian firman hari ini ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Kiranya melalui firman yang disampaikan kami boleh semakin mengenal siapa Tuhan. Mengenal diri kami dan kami menjadi orang yang tahu diri. Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, hamba-Mu yang sederhana. Tuhan, mohon Engkau yang pakai untuk menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, segala puji, segala hormat hanya bagi nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saat ini kita mau buka Alkitab kita yang diambil dari Roma 11 ayat 36. Roma 11 ayat 36, hanya satu ayat kakak akan bacakan untuk kita semua. Roma 11 ayat 36 berbunyi, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kakak ulangi sekali lagi ayat yang sederhana dan mungkin kita semua udah hafal juga ya. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita tahu bahwa Soli Deo Gloria, hidup untuk memuliakan Tuhan, itu adalah tujuan manusia diciptakan. Tujuan Tuhan menciptakan manusia. Nah, kita lihat berikut ini kakak tampilkan seorang gambar dari seorang komposer yang begitu terkenal, yaitu Franz Joseph Haydn, yang sering disebut Father of the Symphony. Dia orang yang begitu terkenal. Pada tanggal 27 Maret 1808, Haydn yang telah berumur 76 tahun dibawa masuk ke sebuah musik hall yang begitu mewah, yaitu Vienna Music Hall dengan kursi rodanya. Karena pada waktu itu dia sudah tua sehingga tidak bisa berjalan, tidak mudah berjalan lagi, sehingga dia dituntun masuk dengan kursi rodanya. Pada hari itu akan diadakan suatu konser yang begitu besar sebagai bentuk penghormatan dan hadiah ulang tahun bagi Franz Joseph Haydn. Ketika semua orang telah berkumpul, di sana telah hadir para bangsawan, para ahli-ahli musik, dan para penikmat musik Haydn. Haydn masuk dengan kursi rodanya. Dia menggunakan kursi roda karena dia sudah tua, seperti yang kakak sampaikan tadi. Sulit untuk berjalan lagi. Nah, ketika dia masuk, musik yang begitu terkenal, The Creation, karya agung dari Haydn mulai dimainkan. Terdengar alunan musik yang begitu indah pada waktu itu. Mendengar alunan musik yang indah itu, semua orang yang hadir takjub dan tidak dapat menahan diri. Mereka semua berdiri dan bertepuk tangan dengan sangat meriah untuk memberi hormat kepada sang komposer yang begitu hebat itu. Di kursi rodanya Franz Joseph Haydn, dengan susah payah dia berusaha untuk berdiri. Dengan perlahan dan gemetar dia berkata dan menunjuk ke atas,
Dia menunjuk ke atas dan berteriak, bukan, bukan, bukan. Semua bukan dari saya, semua dari Tuhan. Semuanya adalah dari Tuhan, bukan dari saya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di tengah suatu penghormatan yang diberikan kepadanya, di tengah konser yang begitu besar yang disiapkan untuknya, Hayden berkata, ini bukan saya, ini adalah tentang Tuhan. Ini semua tentang Tuhan, bukan tentang saya. Saudara, ketika kita lihat di sini sebenarnya tidak ada salahnya bagi Hayden untuk menerima penghormatan itu karena hasil karyanya yang begitu luar biasa. Konser ini juga memang disediakan untuk dia secara spesial, disediakan oleh penikmat musiknya untuk dia, diadakan secara spesial untuk menghormati dia. Tapi Hayden tidak berpikir demikian. Bagi Hayden, penghormatan, kemuliaan, konser, pujian, semuanya hanya bagi Tuhan. Semuanya hanya bagi kemuliaan Tuhan, bukan untuk dirinya. Oh, menurut kakak ini adalah sesuatu yang keren sekali, sangat luar biasa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kegagalan pertama dari manusia adalah adanya keinginan untuk menjadi sama seperti Allah. Ini dapat kita lihat dalam kisah jatuhnya Adam dan Hawa ke dalam dosa. Ketika iblis memberi pernyataan kalian akan menjadi sama seperti Allah, mereka tergoda. Ketika iblis berkata, kalian akan menjadi seperti Allah nantinya. Allah tidak mau hal itu. Dan akhirnya mereka tergoda. Dan ini juga bisa kita lihat ketika kita mengingat kisah runtuhnya Menara Babel. Mereka ingin membangun satu menara yang tinggi sekali, tingginya sampai ke langit dikatakan. Dengan tujuan untuk apa? Untuk mencari nama. Semua disebabkan karena manusia ingin memuliakan diri sendiri. Ingin menjadi sama seperti Allah. Seorang teolog terkenal yang bernama J.I. Packer berkata, akar dari dosa adalah kesombongan, pride. Dan yang ada di tengah-tengah pride atau kesombongan itu adalah I, saya. Semua hanya karena saya. Aku yang terlalu besar. Itulah akar dari dosa menurut Packer. Rekan-rekan terkasih dalam Tuhan, sebagai anak muda kita tidak terlepas dari masalah ini. Sebagai anak-anak muda Kristen, Jesus followers, kita tidak terlepas dari masalah ini. Segala pencapaian yang ingin kita capai seringkali bertujuan, berhubungan dengan aku ini. Ingin membesarkan aku. Ingin membesarkan aku agar aku dilihat. Ketika kita bersekolah, ketika kita berrelasi dengan teman, ketika kita berteman, ketika kita melayani di gereja, kita seringkali bertujuan untuk aku. Ketika kita menolong orang lain, seringkali ini berhubungan dengan aku. Kita ingin membesarkan yang namanya aku ini. Ingin membesarkan I yang ada di tengah-tengah pride itu. Padahal ini adalah sesuatu yang salah. Ini adalah sesuatu yang salah. Kesadaran akan kemahakuasaan dan pemilikan Tuhan atas hidup kita harusnya membawa kita kepada tujuan hidup yang sesungguhnya. Hidup yang mempermuliakan Tuhan. Tujuan dari hidup manusia yang sesungguhnya adalah untuk mempermuliakan Tuhan. Nah, saat ini pertanyaan, kenapa harus begitu? Kenapa
tujuan hidup manusia yang sesungguhnya itu harus mempermuliakan nama Tuhan. Nah, kita lihat kenapa harus begitu. Kita mau pelajari bagian ini. Tadi ayat yang kakak baca di awal tadi berkata, segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Kita lihat pada mulanya dunia kosong, tidak berbentuk, tidak ada apa-apa, dan Allah menciptakan dunia dan semua isinya dengan baik. Bahkan ketika Allah melihat manusia ciptaannya, Dia berkata, ini sungguh amat baik, sungguh teramat baik. Pada waktu itu manusia secara aktif menyatakan keagungan hikmat Allah. Hikmat Allah terlihat dari diri manusia dengan segala kapasitas yang Allah berikan kepadanya, yang ada di dalam dirinya itu. Ini terlihat jelas ketika para ahli menyelidiki tubuh manusia. Mereka terpesona dengan tatanan dan mekanisme yang ada di dalam tubuh manusia. Sungguh teramat baik. Kemuliaan Allah terpancar dari apa yang dapat dihasilkan oleh manusia. Ketika manusia ciptaan Allah mampu menghasilkan sesuatu yang begitu luar biasa. Seperti mobil, HP dan sebagainya. Banyak alat-alat yang begitu luar biasa yang dihasilkan oleh manusia. Betapa lebih luar biasanya Allah yang membuat manusia itu. Ketika manusia menghasilkan barang yang begitu luar biasa, banyak hal karya-karya yang begitu luar biasa. Kita mau lihat betapa luar biasanya Allah yang membuat manusia itu. Semua perbuatan baik manusia mempermuliakan Allah. Allah yang ditinggikan, bukan manusia. Itu yang seharusnya. Namun setelah berjalannya waktu, manusia ingin menjadi Allah. Ciptaan ingin menjadi pencipta. Kejatuhan manusia dalam dosa adalah saat manusia berpaling dari Allah. Awalnya mereka melihat kepada Allah dan mereka berpaling melihat ke yang lain. Mereka berpaling dari Allah dan melihat kepada dunia. Yang awalnya melihat kepada Allah, mereka berbalik dan melihat kepada dunia dan diri sendiri. Dan tidak mau lagi hidup sesuai dengan kehendak Allah. Mereka tidak mau lagi hidup sesuai dengan kehendak Allah. Manusia membuat tujuan hidup sendiri, makna hidup sendiri, dan aturan hidup sendiri. Hasilnya adalah gambar Allah menjadi gambar saya. Yang tadi menjadi sangat besar, gambar Allah itu mulai menjadi gambar saya. Tujuan yang harusnya Allah itu menjadi saya. Setelah itu wibawa manusia dinilai berdasarkan dengan penampilan. Contohnya dari kecantikan, ketampanan, merek baju yang dipakai, jenis baju yang dipakai, tas, gadget, mobil, motor, laptop yang dipakai. Menentukan harga diri seseorang. Menentukan harga diri dari orang itu. Manusia diperhitungkan berdasarkan apa yang dia punya, apa yang dia bisa, dan apa yang dia capai. Apakah itu benar? Itu salah. Nilai manusia diganti dengan nilai ciptaannya. Ciptaan manusia itu sendiri. Akal budi dipakai untuk membuat dunia berfokus pada dirinya, bukan pada Tuhan. Semua orang telah menyeleweng dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Mereka berpaling dari Allah, tidak melihat kepada Allah lagi. Namun syukur kepada Allah, Dia berinisiatif untuk menyelamatkan manusia. Kita yang sedang mengarah atau memandang kepada dunia, ditolong untuk dapat berbalik kembali kepada Allah. Diberi kapasitas untuk kembali kepada Allah. Allah memberikan firman-Nya, Alkitab, untuk menuntun hidup kita. Itu soli scriptura. Soli scriptura hanya karena Alkitab, hanya Alkitab.
Nah, ini Alkitab wahyu Allah itu mengajarkan bahwa hanya karena anugerah dari Allah kita diselamatkan. Hanya karena anugerah kita diselamatkan. Dan anugerah itu diterima melalui iman kepada Yesus Kristus. Hanya karena iman kepada Yesus Kristus kita dapat diselamatkan. Oleh sebab itu hanya melalui Kristus kita dapat diselamatkan. Setelah kita diselamatkan, seluruh hidup kita akan terarah untuk mempermuliakan Tuhan. Seluruh hidup kita akan terarah untuk memuliakan nama Tuhan. Ini yang kita sebut soli deo gloria. Ini ada 5 dasar pengajaran reformasi yang begitu penting yang sudah kita baca di dalam Instagram. Kita lihat di sini, ketika kita berbalik pada Allah, semua yang kita lakukan menjadi terfokus kepada Allah. Semuanya menjadi terfokus kepada Allah. Alkitab menuntun kita untuk boleh menerima anugerah Allah, beriman kepada Kristus, menerima Kristus sebagai juru selamat, dan kita bisa mempermuliakan Allah. Ketika kita belajar di sekolah, kita dapat belajar untuk mempermuliakan Tuhan. Ketika kita bergaul dengan teman-teman kita, kita tahu itu bertujuan untuk mempermuliakan Tuhan. Ketika kita menghormati orang tua, membantu orang tua di rumah, kita tahu itu tujuannya adalah untuk mempermuliakan Tuhan. Ketika kita mengerjakan tugas sekolah bersama kelompok belajar kita, kita tahu ini tujuannya adalah untuk mempermuliakan Tuhan. Semua kita lakukan dengan benar untuk mempermuliakan nama Tuhan. Ketika kita memiliki kesempatan untuk melayani di gereja, melayani sebagai WL, sebagai singer, sebagai pemusik, sebagai editor video, sebagai semuanya. Kita tahu tujuannya adalah untuk mempermuliakan nama Tuhan. Sehingga semua hal yang kita lakukan menjadi sama seperti untuk Tuhan. Kita lakukan dengan penuh, lakukan dengan kemampuan kita yang paling baik. Karena apa? Karena itu adalah untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kita lihat di sini, perbalikan. Ketika kita melihat kepada dunia, ketika kita melihat kepada saya, berbalik kepada Allah, semuanya berubah. Ini akan menolong kita untuk melakukan semua hal dengan lebih baik lagi. Sekarang pertanyaannya, apakah ketika kita sudah mengarahkan hidup kita kepada Tuhan, apakah kita bisa jatuh? Pertanyaannya itu. Ketika kita sudah berbalik dari mengikut dunia, memandang kepada dunia, berbalik kepada Tuhan, menjadi kepada Tuhan. Apakah ketika kita berjalan ke arah Tuhan itu, apakah kita bisa jatuh? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, selama kita masih hidup di dunia ini, kita masih mungkin bisa jatuh. Tapi itu enggak apa-apa. Asal arah pandang kita masih tetap kepada Tuhan. Arah pandangmu masih tetap kepada Tuhan. Ketika jatuh, kita tidak akan tergeletak. Percayalah itu. Ketika engkau jatuh, engkau tidak akan tergeletak. Ketika jatuh, cobalah untuk bangkit kembali dan berjalan terus kepada Allah. Dia Allah yang akan menolong kita untuk bangkit dan berjalan ke arahnya. Terus mempermuliakan namanya. Menolong kita agar kita boleh menjadi atau kembali ke tujuan awal Dia menciptakan kita. Yaitu untuk mempermuliakan namanya. Kiranya di dalam hidup kita, kita terus mempermuliakan namanya. Kita boleh terus menjadi orang yang mempermuliakan namanya. Karena memang tujuan hidup manusia adalah untuk mempermuliakan namanya. Untuk mempermuliakan nama Tuhan.
Kiranya Tuhan menolong kita semua, kita boleh hidup seturut kehendak Tuhan. Soli Deo Gloria. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih pada hari ini Engkau kembali mengingatkan kami bahwa seluruh hidup kami, semua yang ada di dalam hidup kami adalah dari Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau terus tolong kami, bantu kami, agar kami boleh terus mengarahkan pandangan kepadamu. Pandangan untuk memuliakan nama-Mu. Bantu kami Tuhan, karena kami tahu kami lemah dan kami terbatas. Tuhan, tolong kami agar di dalam hidup kami semua hal yang kami lakukan itu boleh terarah kepadamu untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, segala puji, segala hormat kami naikkan kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Semua puji-pujian kita, semua sembah kita sudah seharusnya kita serahkan kepada Tuhan. Karena segala hal yang terjadi dalam hidup kita, semuanya adalah rencana Tuhan yang luar biasa. Karena Tuhan kita lah yang terindah, mari kita angkat pujian, Kau yang terindah. Kau yang terindah. Besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau. Dari segalanya, besar kasih setiamu
Ya, benar, memang tidak ada lutut yang tidak bertelut. Karena Tuhan kita ada Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah. Nah, saat ini kita bersyukur bahwa hari ini kita boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Kita juga boleh mendengarkan firman Tuhan. Kakak juga mengingatkan kita semua tetap di dalam kelompok kecil kita masing-masing. Kakak mendapat laporan bahwa banyak kelompok kecil yang kembali disemangatkan di minggu yang lalu. Dan kiranya di waktu-waktu ke depan kita boleh tetap lebih lagi semangat untuk bertumbuh bersama di dalam kelompok-kelompok kecil. Oke, saat ini kita mau bersama-sama, kita mau mengakhiri ibadah kita. Kita mau kembalikan segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian Bapa terima kasih. Bersama-sama kita naikkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita ambil saat teduh. Saat teduh selesai, ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Soli Deo Gloria.